asyrafil anbiya'i mursalin. Ba'du faqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala fasun dzulaini fatah 50 alin ubdila wa syadza fidil hamzin nahu takala. Jadi sekarang kasusnya ini adalah bila mana ada lafadz dia itu berbina, misal baik wawi ataupun ya'i akan diikutkan wazan iftial. Nanti kasusnya adalah wajib merubah fa-nya ini menjadi ta. Wajib merubah fa-nya menjadi ta. Jadi idza buniya iftialun wa furu'uhu min kalimatin fa'uha harful lini wajib ibdalu harfil laini ta'a. Wajib untuk merubah huruf lain itu baik wawu ataupun ya menjadi ta. Dan hukumnya adalah syad dalam kasus hamzah sebagaimana iktakala menjadi ittakala atau menjadi menjadi ittakala itu hukumnya syad. Di sini contohnya sebagaimana lafaz ittisal, ittasola, mutasil. Asalnya iu, tisol, iu, tasola, mutasilun. Basicnya begini. Nah, huruf lain ini nanti dirubah menjadi ta. Ya, dirubah menjadi ta. Kenapa? Karena kaitannya itu dengan sifat-sifat hurufnya ya, dengan sifat-sifat hurufnya. Karena di usri nutki susah melafalkan. Jadi ini kaitannya dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Setelah dari wawu beralih ke ta itu dianggap susah gitu ya. Menjadi ittisal, ittasola dan mutasilun. Nah. Tapi kalau huruf lainnya itu bukan huruf asli. Huruf lainnya itu hasil perubahan dari hamzah. Ini enggak boleh nanti ya huruf lain itu dijadikan ta. Jadi kalau ada double hamzah, itu kan kemarin kaidahnya hamzah kedua akan dirubah dengan huruf yang sesuai dengan hamzah yang pertama. Contohnya itakala, maka kan ini menjadi itakala. Nah, itakala ini manakala sampai kita iklal ya, sampai kita iklal dengan merubah yaknya menjadi tak, di hukumnya adalah syad. Tidak boleh dalam itakala ini merubah yaknya menjadi tak karena yaknya enggak original. Yaknya ini hasil transformasi dari hamzah yang kedua. Karena binanya adalah bina mahmus fa. Nah, sebagaimana contoh lafaz ittakhadha. Ittakhadha ini kalau dia awalnya dari takhidha, maka ya ini enggak salah ya. Karena kan ada double ta kemudian diidghamkan. Maksudnya tidak syad. Tapi kalau awalnya dari akhadha menjadi ittakhadha kemudian kok dirubah menjadi ittakhadha, disinilah yang menjadi nilai syadnya. Nah, ucapan mereka ittazaro itu hukumnya adalah syad karena ittazaro ini basicnya dari hamzah. Tapi kalau dari kata wazaro ya wazaro kemudian dirubah menjadi tak dan diilghamkan maka enggak masalah. Ittazaro ini kan dari kata izar. Dari kata izar. Jadi izar yang artinya selendang itu ya atau sarung. Kalau orang Sunda bilangnya samping itu ya. Jadi izar itu sebenarnya bukan kain bukan kain yang dijahit tengahnya ya, nggak semacam itu. Izar itu ya jarit lah kalau orang Jawa bilang itu ya. Atau kalau versi ceweknya ya kemben itulah. Kalau orang Sunda bilangnya samping. Yang sarung yang nggak dijahit tengahnya itu kan. Bener gitu, Akhi Indra. Saya cross check langsung sama orang Pasundan ini. Nah, oh ya samping ya. Nah, lumayan rame ya.
Saya kira cuma saya sama Mas Lawan sama Aki Indra aja. Nah, jadi ya itu izar. Kata izar, itazara artinya mengenakan izar, mengenakan izar. Itu hukumnya adalah syad. Tapi kalau dari kata wazaro tidak. Wa kadzalika yajibu hatful hamzati asannya fil madhi ma'al mudhari wasmil fa'il wasmil maf'ul. Dulu. Sebentar. Ini kayaknya loncat deh. Iya, Sat, baiknya belum. Loncat ya? Iya, Sat. Wah, ini kacau ini. Loncatnya jauh ini. Sebentar. Nah, ntar pakai naskah yang satunya aja. Yang nggak ada naskah yang sempurna ya. Dikira sudah lebih mending, ternyata ya ada yang kurang juga. Kalau ini kan repotnya di ayat itu kan yang kemana-mana. Ya Allah. Nah, ini berarti. Nah, ya. Bait berikutnya. Totafti alindut da'isa mudbaki fidana wasdatwat dakir dalan bagi. Nantinya tak pada iftial itu akan dirubah menjadi tok jika terletak setelah huruf itbaq. Huruf itbaq itu adalah huruf-huruf yang manakala melafalkannya dengan menaikkan seluruh lidah. Tok, dha, shad, dot. Tok, dha, shad, dot. Itu lidahnya naik semua, terangkat semua. Huruf itbaq ini lebih spesifik dari huruf isti'la. Karena kalau huruf isti'la itu yang naik hanya pangkal lidah saja. Tapi kalau itbaq itu semuanya naik. Perasaan ini belajar sorof kok ada rasa tajwidnya ya. Sebagaimana saya singgung kemarin. Ada integrasi pada beberapa part dari setiap bidang ilmu itu ya. Kayak contoh di tajwid mad silah qosiroh atau mad badal. Itu ya kita nggak tahu kalau itu mad badal kecuali kita mempelajari sorof. Soalnya ada double hamzah yang nanti hamzah kedua dirubah menjadi huruf mad. Mad silah itu aplikasinya pada domir. Nah, pembahasan domir kan ya pada nahwu atau sorof. Nah, untuk contoh idana, isdad dan iddakir itu nanti taknya dirubah menjadi dal. Ketika tak wazan iftial terletak setelah huruf itbaq, shad, dot, ta, dha, wajib hukumnya merubahnya menjadi ta. Sebagaimana ucapan istabara, iltaja'a. Ya. Kemudian idta'anu, dan idtolamu. Ini harusnya to ini ya, idta'anu diidghamkan dan idtolamu. Tapi gini kok di sini dzok lagi. Kalau dzok lagi kan berarti double contoh. Di Mas Nawan apa? Tok bukan? Ini. Ta'anu. Apa ta'anu? Sama, Sat. Pakai dzok juga. Ya wallah alam. La'ala shawab ini pakai tok ya. Dari kata to'ana itu. Yang artinya menusuk. Menusuk. Istabaro, taknya dirubah menjadi tok menjadi istabaro. Ittaja'a, taknya dirubah tok menjadi ittaja'a. Kemudian insya Allah ini tok ya. Itta'anu menjadi itta'anu dan diidghamkan. Istalamu menjadi istolamu. Ya soalnya kalau pakai tok lagi ya nanti yang tok nggak dicontohin. Ya kan gitu. Nah, jadi dalam kasus-kasus ini adalah praktik merubah tak iftial menjadi to. Sekarang ketika wazan tak iftial ya terletak setelah dal, zai dan dal, nanti tak iftial itu akan dirubah menjadi dal. Contohnya iddana, nah, kemudian izdad dan iddakir. Contoh awalnya adalah iddana dari fi'il madi, dana yadinu.
yang bisa berarti hutang itu. Nah, istad ini dari fi'il madi istada. Mujarotnya zada yazidu. Istakir dari zakaro. Nah, tak ini dianggap berat terletak setelah huruf-huruf ini. Ya. Karena kan tak itu sifatnya hamas, sedangkan huruf-huruf ini sifatnya jahar. Nah, karena begitu dianggap susah peralihan dari sifat hamas ke jahar, nanti akan dirubah menjadi dal yang sama-sama jahar. Sebenarnya tidak melulu tentang sifat ya. Masalahnya antara huruf-huruf ini ya itu makhorijul hurufnya dekat. Tempat keluarnya itu dekat tapi sifatnya bertolak belakang, kan repot. Umpama id ta'ana. Satunya jahar, taknya harus hamas. Id ta susah. Saya aja yang bukan orang Arab susah. Mungkin kurang banyak makan sambal saya, makanya susah. Kalau kata orang-orang kan orang Arab itu dikit-dikit susah, dikit-dikit suka, soalnya mereka kan nggak suka pedas. Orang yang suka pedas kan orang India. Nah, jadi setelah taknya dirubah menjadi dal, dalnya diidghamkan ke dal yang lain menjadi idana, kemudian wazdad dan juga iddakir. Yang saya ingin singgung, kadangkala ya, perubahannya nggak melulu menjadi dal. Maksudnya setelah menjadi dal, kadang dalnya ini justru dirubah menjadi huruf yang sesuai. Kadang dalnya dirubah menjadi zai. Contohnya izdajaro itu bisa menjadi izzajaro. Izdajaro bisa menjadi izzajaro. Tapi itu hukumnya jawas ya, nggak wajib. Kalau belajar antum pernah belajar iqlal, silakan dimurojaah lagi. Yang saya ingat dalnya itu nanti bisa disesuaikan dengan fa fiilnya. Jadi idzakaro itu bisa jadi iddakaro. Jadi iddakaro bisa menjadi idzakaro. Bisa dalnya yang diganti menjadi zal atau zalnya yang dirubah menjadi dal. Di Quran dua-duanya ada, yang mudakir pakai dal, seingat saya ada. Kemudian yang pakai dal juga ada. Jadi ada yang memenangkan ke dal, ada yang memenangkan ke dal. Jadi bisa dua-duanya. Ya. Jadi semacam zaroya zuru yang artinya berkunjung ya, menjadi istaro awalnya, istaro. Nah, istaro ini kemudian kan menjadi isdaro. Nah, isdaro nanti bisa menjadi iddaro dengan merubah zainya menjadi dal, ya, bisa menjadi izaro begini, bisa menjadi iddaro dengan merubah dalnya menjadi zai, iddaro. Nah, jadi lebih fleksibel lagi. Tapi memang di alfiyah di sini tidak disinggung ya. Saya ingat saya tidak disinggung. Berikutnya fa'amrin au mudhari'in min kawa'at idhifa fi kaidatin zakatorat wa hadfu hamzi af'alas tamarofi mudhari'in wa binyatai mutasyifi. Baik, fa dari fi'il amr atau fi'il mudhari, dari fi'il madhi wa'ad ya. Jadi fa kalimahnya. Fa kalimah atau kalau dalam kasus fi'il ya fa fi'il lah. Buanglah. Nah, disuruh untuk membuang. Wa fi kaidati dzakatorot, untuk masdarnya ini juga ini juga berlaku. Wa hadfu hamzi af'alas tamarofi, membuang hamzah pada af'ala itu berlaku fi mudhari'in wa binyatai mutasifi, dan yang berbentuk dan yang dibuat untuk menunjukkan arti sifat, berarti isim fa'il dan isim maf'ul.
Alhamdulillah ya banyak yang masuk. Pak Rahmat malah enggak masuk, padahal ramai di grup sebelah. Idza kana fi'lul madhi mu'talal fa'i ka wa'ada wajaba hadful fa. Kalau dia mu'tal fa, fi'il madhi, ada fi'il madhi mu'tal fa atau disebut dengan bina misal lah ya. Misal wawi, nanti wajib fa-nya itu dibuang, fa kalimahnya, fa fi'ilnya pada amar mudhari dan masdarnya. Kalau masdarnya pakai tak. Contohnya id, yaitu idatan. Makanya sebagaimana lafat wazana yazinu itu masdarnya ada yang bunyinya zinatun. Nah, zinatun. Karena di sini pakai tak sehingga wawunya dibuang. Wasama yasimu simatun. Nah, juga ada. Nah, kemudian contoh lagi lafat apa itu ya? Nah, saya agak lupa. Ada lagi, seingat saya ada lagi. Yaitu dan idatin. Nah, kalau masdarnya nggak pakai tak, nggak boleh membuang fa-nya. Wa'din nggak boleh, menjadi buang waznin juga nggak boleh, karena di sana tidak pakai tak. Wasmin juga nggak boleh, ya. Baru diomongin Pak Rahmat akhirnya masuk. Iya Pak. Ya, waalaikumsalam. Barusan saya bilang, Pak Rahmat kok nggak masuk ya, padahal ramai di grup sebelah. Masuk. Pak Rahmat lagi sibuk mungkin ya, rapat masalah NASA. Ini masih ngecek ya, Tad? Oh, masih ngecek. Ya Irfan, tunjukkan dong paspornya. Wa kadzalika yajibu hadful hamzati saniyati fil madhi ma'al mudhari. Nanti hukumnya wajib untuk membuang hamzah yang kedua pada fi'il madhi dan fi'il mudhari, isim fa'il dan isim maf'ul dari yang berwazan af'ala. Jadi af'ala ini kasusnya adalah sulasi mazid biharfin wahidin berupa hamzatul qat'i, akroma yukrimu. Di akromanya enggak dibuang, tapi justru pada mudhariknya ya, pada fi'il madhi yang nanti itu mudhariknya isim fa'il isim maf'ulnya memang hamzahnya masih ada gitu ya. Contohnya akroma itu kan mudhariknya yukrimu, aslinya yuakrimu. Mukrimun dan mukramun, asalnya muakrimun dan muakramun. Hamzahnya juga dibuang dalam isim fa'il dan isim maf'ul. Seingat saya alasan pembuangannya itu adalah karena dianggap terlalu panjang di buku iklal yang praktik, bukan iklal yang teori. Seingat saya semacam itu. Cuman nanti coba saya cross check lagi. Di buku iklal Lirboyo itu loh Pak Rahmat, ada alasannya. Oh, gitu. Iya. Kalau di sini kan hanya menyebutkan undang-undangnya saja, tapi nggak menyebutkan alasannya apa. Ziltu wa dzaltu fi dhalil istumila wa kirna fikrina wa qarna nukila. Kalau ada fi'il madhi yang mudha'af itu kan yang double atau sama hurufnya antara ain kalimah dan lam kalimahnya. Yang dibaca kasroh ainnya diidhofahkan kepada tak domir atau kepada nun domir, nanti boleh dibaca 3 versi. Versi pertama adalah utuh ya, jadi di sana itu tidak ada yang dibuang. Dhalil tu umama, dhalil tu af'alu kadza. Dhalil tu af'alu kadza, aku mengerjakannya di siang hari. Dhalla itu kan artinya apa namanya, ada bayangan ya. Di waktu ada bayangan, aku mengerjakan ini. Ya ada bayangan itu kan kalau di siang hari. Kalau malam hari ya ada, cuman kan tidak seterik kalau di siang hari. Atau ketika ada naungan lah ya, tempat teduh. Nah, ketika ada tempat teduh dari teriknya matahari. Makanya kan zilal itu artinya adalah naungan. Yang kedua hadful lam, membuang lam.
dan memindah harokat ain ke fa-nya menjadi ziltu. Zoliltu dibuang lamnya, harokahnya ain ditukar ke zo menjadi ziltu. Lamnya sukun ya karena bertemu tak domir kan ya. Atau membuang lam dan fa-nya dibiarkan sesuai dengan harokatnya zoltu. Jadi ini untuk bab-bab di lafaz-lafaz yang berada di bab 4 fa'ila yaf'alu. Contohnya addo itu ya. Addo itu berarti nanti bisa menjadi aditu, bisa menjadi atu, bisa menjadi itu. Di sini musannaf contohnya lafaz koriro. Ya, korro itu ketika diurai menjadi koriro, bertemu dengan domir, korirtu, atau kortu, atau kirtu. Ya, kortu. Jadi fi'il di sini beliau menunjukkan bahwa fi'il mudhari' mudha'af yang mengikuti wazan yaf'ilna ketika bertemu dengan nun inas, ya nun jamak wanita itu, jaza takfifuhu, boleh ditakfif diringankan dengan membuang ainnya setelah memindah harokat fa-nya, setelah memindah harokat ain itu kepada fa. Setelah memindah harokat ain itu kepada fa, dan praktik ini juga bisa diaplikasikan pada amr. Umpama awalnya yakrirna. 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 Oh, berarti bukan praktik pada fi'il madinya ini sudah ya. Kita beralih ke fi'il mudhari. Korro, bukan koriro, tapi korro nanti fi'il mudhari'nya adalah yakiru. Nah, yakiru ini ketika kita urai menjadi yakriru, bertemu dengan nuk jamak niswah menjadi yakrirna. Yakrirna ini boleh ditakfif, ya. Yakrirna boleh ditakfif menjadi yakorna, menjadi yakirna, ya. Jadi jasa takfifuhu bihatfi ainihi, ainnya dibuang, ya. Ainnya dibuang, setelah dibuang nantinya harokat ain itu diberikan kepada fa-nya. Berhubung di sini ainnya terbaca kasroh, yakrimna, akhirnya ketika rohnya dibuang, kemudian kasrohnya diberikan pada huruf sebelumnya menjadi yakirna. Menjadi yakirna. Untuk ikrimna pada fi'il amr menjadi kirna. Berarti semacam farro yafirru ketika bertemu dengan nun jamak niswah, di sini ketentuannya nun jamak niswah ya. Firna. Atau bisa menjadi yafirna. Ro pada ain kasroh pada ain fi'ilnya, kasroh pada roknya itu ditukar pada fa, diberikan kepada fa, bukan ditukar, diberikan. Ya, jadi yafirna. Kemudian ya katakan inilah ya. Ya, kemudian kasroh pada rok tadi diberikan pada fa-nya. Ya firna begini. Wa syara bi qauli wa qarna nukila, menurut qiraah Imam Nafi dan Imam Asim, ya, yakni wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarrujal jahiliyatil ula. Di sini qafnya dibaca fathah. Tentu saja awalnya dari ikrorna. Min qaulihim qarra bil makan yaqarru, bi makna yakiru. Ini ada dua versi lagi. Ada qarra yaqarru, ada qarra yakiru yang artinya sama. Ya sama semacam zala yazulu, zala yazilu, zala yazalu, tiga-tiganya ada. Tapi kan yang menjadi temannya kana kan yang zala yazalu. Zala yazulu dan zala yazilu bukan temannya kana. Nggak masuk grup lah, nggak masuk circle-nya kana. Nah, ditekan oleh Ibnul Qatha. Kemudian korro ya korru yang awalnya ketika ketemu nun jamak niswa itu dibaca yakrorna. Nanti ditakfif dengan membuang roknya. Sebenarnya yang dibuang adalah ain fiilnya ya, rok yang pertama. Nah, begini, kemudian fathahnya pada rok tadi diberikan pada fa fiil menjadi yakorna. Ya. Wawa nadir, tapi praktek semacam ini nadir. Makanya di sini dikatakan nukila. Ya ada yang menukil begitu, tapi hukumnya
langka, jarang terjadi. Karena takfif ini aplikasinya untuk maksurul ain, untuk yang ainnya dibaca kasroh. Nah, ini kalau orang yang mengartikan dari segi bahasa maksurul ain untuk orang yang matanya pecah. Maksurul ain. Ya enggak, maksudnya ain fi'ilah dibaca kasroh. Pentingnya kita mengkaji secara bahasa dan secara istilah. Ya, kalau secara istilah ini kan sebut ain, maksudnya ain. Ya, afan. Tiba-tiba sinyal Telkomsel drop. Padahal Telkomsel loh. Ini saya beralih ke wifi tetangga. Ya, pembahasan idgham tadi ya sudah ya. Pembahasan idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan mislani muharrakaini fi kalimat idhi la kamitsli sufafi wa dzurulin wa kilalin wala babi wala kajusasin wala kasusabi wala kahilalin wa syadafi alil wa nawi fakun binakin fakubil. Sekarang kalau ada dua huruf yang sama dalam satu kalimat, ya, itu kan kaidahnya diperintahkan untuk mengidghamkan yang pertama pada yang kedua. Tapi kasus ini berlaku selagi kedua huruf itu bukan menjadi awal kalimat. Nah, kalau menjadi awal kalimat, gimana caranya diidghamkan? Contoh umpama di awal ada double dal. Ya. Umpama dadan. Ini kayak gini. Gimana mau diidghamkan? Kan begitu. Wa yakun mahuma fihi isman ala wasni fu'alin. Atau kalau andaikan dia itu tidak terletak di depan, isim kalau dia berupa isim bukan berwazan fu'alin atau berwazan fu'ulin, berwazan fi'alin dan berwazan fa'alin. Walam yatasil awal masalah ini bimudghamin. Dan awal huruf yang diidgham dan awal huruf yang kembar itu tidak bertemu juga dengan huruf yang idgham. Jadi enggak ada istilahnya rangkaian huruf bertasydid, itu tidak ada. Karena kalau yang awal itu sudah diidghamkan, nanti rangkaian dua huruf yang sama di belakangnya, tepat di belakangnya itu tidak diidghamkan. Berikutnya ketentuannya adalah harokat keduanya itu bukan harokat aridoh. Harokat yang baru. Dan juga bukan kasus yang mulhak. Jadi kalau kasus mulhak itu kan dia diikutkan ke wazan yang lain yang bukan wazannya. Umpama sulasi, isimnya sulasi,
diwazankan rubai semacam hailala. Ya kalau dalam kasus hailala ya tidak diidghamkan memang. Kenapa? Karena di sana dia kan diikutkan wazan fa'lala, menyesuaikan dengan wazannya. Nah, di sini umpama terletak di depan ya sebagaimana kata dadan. Dadan ini enggak diidghamkan. Dadan biasanya nama orang Sunda bukan? Itu dadang ya. Dadang, Tatang Sutarma. Atau ya, ketika dia merupakan salah satu dari mauzun wazan-wazan di depan tadi, fu'alin, contohnya sufawin dan durorin. Ya, durorin itu tidak diidghamkan. Ya. Kemudian zululin dan jududin, wazan fu'ulin, kilalin dan limamin, wazan fi'alin. Kemudian wazan fa'alun, tolalun, dan lababun. Yang kelima, lafaz jusasin jamak dari jasin. Ini kan masalahnya dia sudah diidghamkan yang depan. Sehingga yang belakang ya masa mau diidghamkan lagi. Gimana cara bacanya? Dan yang keenam sebagaimana lafaz usus abi. Ya. Awalnya adalah usus abi. Kemudian kan naklul harokah. Naklul harokah. Jadi ada praktik kan dalam ilmu qiraah itu kalau huruf sebelumnya sukun setelahnya berharokat itu bisa menukar harokatnya kepada huruf sebelumnya semacam itu. Jadi uksusobi itu awalnya dari uksus abi. Nukilat harokatil hamzah ila sod wa hudifatil hamzah menjadi uksusobi. Namanya naklul harokah. Kemarin kita bahas apa ya Mas Nawan ya yang ada naklul harokah itu ya? Lupa saya. Seminggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu? Lupa, Sat. Ada ya kan ya kita bahas naklul harokah. Umpama saat wakaf itu, saat wakaf. Ya kalau yang nggak resmi ya banyak naklul harokah semacam lahu jadi lu ya, atau ka'anahu menjadi ka'anu, bihi menjadi bu, ingdahu menjadi ingduh yang kayak gitu-gitu. Itu kan nggak resmi. Kenapa nggak resmi? Ya karena huruf sebelumnya tidak sukun, ada harokatnya. Harusnya yang sesuai ilmu qiraah itu huruf sebelumnya sukun kayak contoh ini. Uksus abi menjadi uksus sobi. Yang ketujuh hailal. Hailal ini kan kasus dari mulhak. Ya. Hailal itu memperbanyak membaca la ilaha illallah. Begitu juga kordada dan mahdada. Kordadun dan mahdadun. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Hilalatan kalau masdarnya harusnya. Kordadun dan mahdadun. Ya berarti ini mulhak bukan mulhak dalam bentuk fi'il, mulhak dalam bentuk isim. Berikutnya fa'ilam yakun syai'un min dzalika, kalau ternyata enggak sesuai dengan pengecualian yang telah disebutkan tadi, nanti wajah bal idgham ya harus diidghamkan. Contohnya roda, donna, roda di sini artinya donna di sini artinya bakhila. Artinya pelit. Laba asalnya rodada, doina dan labuba. Ini kasus dalam fi'il. Kalau dalam tadi kan yang wazan fu'ulin, wazan fa'alin, wazan fi'alin itu semua kan kasus pada isim. Musonif memberikan isyarat hukumnya syad pada lafadz alil dan semacamnya, ya, untuk memisah. Jadi tidak diidghamkan tapi dipisah itu hukumnya syad. Jadi memang ada praktik namanya al-faku. Al-faku itu berarti memisah, tidak mengidghamkan. Padahal lafadz-lafadz yang kiasinya harusnya wujubul idgham. Harusnya wujubul idgham yang sehingga nanti kalau kita bawa ke ranah fasohah dalam kasus balaghah, dia akan termasuk rumpun kalimah yang dhaful kalimah. Apa namanya tidak memenuhi ketentuan fasohatul kalimah. Ya, karena apa? Karena di sana ada kasus dia menyalahi kaidah sorof. Ya. Menyalahi kaidah sorof. Jadi masuk dalam kasus khulfin.
Fasahatul mufrad di ayah lusomin tanafurin gorobatin gulfin sukin. Kan gitu di Jawharul Maknunnya. Saya kebetulan ini kemarin lagi ngaji Jawharul Maknun kan jadi ingat oh iya. Faja'ala syadzan yufadu wa la yuqasu alaihi. Nah, sehingga nanti ini adalah praktek syad yang hanya perlu dihafal saja, tidak bisa dikiasikan. Contohnya alila asikou. Ya. Jadi air minum itu berubah aromanya. Ini hukumnya syad. Karena secara kiasi wujubul idgham. Secara kiasi wujubul idgham. Jadi kan ada kasus yang nggak boleh idgham, ya, man'ul idgham. Kemudian ada yang wujubul idgham. Wujubul idgham itu kalau huruf keduanya berharokat, itu wujubul idgham. Nanti yang jawazul idgham itu dalam kasus fi'il mudhari yang jazm atau fi'il amr yang mabni ala sukun. Jadi akhirnya harf sahih karena mudhaaf. Itu jawazul idgham. Contohnya sebagaimana umdud menjadi muda itu jawazul idgham. Lam yamdud menjadi lam yamudda itu jawazul idgham. Berikutnya lahihat ainuhu. Ya. Lahihat ainuhu. Idzal tasaqat bi romas. Ketika sakit mata. Wahayafku wadahim duna hadar kata karena mutatajalla wastatar. Untuk berikutnya di sini bait ini akan menunjukkan yang jawazul idgham dan jawazul fak. Boleh diidghamkan, boleh dipisah. Nah, tapi beliau akan difahami bahwasanya yang beliau sebutkan sebelumnya adalah wajibul idgham. Yang sebelumnya tadi adalah konsep wajibul idgham. Untuk lafadz hayyiyah ini adalah lafadz yang di sana ada dua huruf yang sama berupa ya. Yang keduanya memang diharokati, hayyiyah dan ayyiyah. Dalam kasus hayyiyah dan ayyiyah ini boleh diidghamkan, boleh juga tidak diidghamkan. Kenapa? Karena hayyiyah ini keduanya itu harus memang diharokati. Laziman tahrikuhuma. Maka dalam misalnya fi ya aini laziman tahrikuhuma. Ya. Nahwu hayyiyah dan ayyiyah. Fayajuzul idgham nahwu hayya wa ayya. Falau kanat harokat ahadil mitsaini aridotan, kalau ternyata harokatnya itu aridoh bisa babil amil, maka nggak boleh diidghamkan secara ittifaq sebagaimana contoh lan yuhyiya. Ya ini memang pengecualian dari konsep huruf yang sama. Karena kan sekaligus meskipun dia itu kasusnya dia adalah mudhoaf, tapi kan dia ini sekaligus lafif. Mudhoaf sekaligus lafif. Jadi dalam kasus yang semacam ini dia tidak wujubul idgham melainkan jawazul idgham dan harokat pada ya pertama dan ya kedua itu semuanya asli, ya semuanya asli. Kecuali pada fiil mudhari'nya yang lan yuhyiya, ya. Itu kan di sana memang terbaca fathah karena ada amil lan. Kemudian untuk tata jala dan istataro ini ketentuan untuk fiil yang diawali dengan ta. Ini termasuk yang jawazul faqih dan jawazul idgham. Barang siapa memisah itu adalah kiasinya ya karena melihat di sana ada dua huruf yang diletakkan di depan meskipun sama. Yang ingin mengidgham tujuannya takfif. Nah, contohnya itajalla. Itajalla. Jadi salah satunya diidghamkan kepada yang lain setelah mensukun tak yang kedua. Diberikan hamzah wasol tawasulan linutki bisakin supaya bisa dibaca itajalla. Ya contohnya lagi itu kan semacam tataba'a menjadi ittaba'a. Tataba'a menjadi ittaba'a. Ini orang kadang sering terkecoh di sini. Ya, ittaba'a. Ittaba'a. Jadi ba'nya itu juga ditasydid. Awalnya dari tataba'a, ya tataba'a. Ba'a, tasdidnya pada ba, kemudian diidghamkan taknya ya dan diberi hamzah menjadi ittaba'a, ittaba'a. Kalau ya aneh kan kita ingin coba idghamkan gitu ya. Itajalla
Ya, itajalla. Awalnya dari tata jala. Begitu juga istataro secara kiasi itu harusnya dipisah dong. Ya, secara kiasi dipisah. Disukuni makoblal masalah ini karena sebelumnya itu terbaca sukun. Dan nanti kan harus keluar harokah dulu. Sebagaimana kasus pada lam yamdud dan umdud. Itu kan sebelumnya dal sukun. Lam yamdud sebelumnya dal sukun. Maka nukilat harokat ya adal al-ula atau dalam kasus ini nukilat harokat ta al-ula ila maqabah li ajli syartil idgham untuk memenuhi ketentuan idgham. Makanya di sini disebutkan boleh mengidghamkan setelah memindah harokat yang pertama kepada huruf yang sukun. Berarti istataro ini kemudian menjadi sattaro, hamzah wasolnya dibuang di adamil ihtiyaji ilaiha. Biasa hamzah wasol ketika sudah nggak dibutuhkan disuruh pergi saja. Kamu menuh-menuhin. Kasihan. Awalnya menjadi sattaro begini. Ya, sattaro. Setelah itu nanti diidghamkan menjadi sattaro sebagaimana di bawah. Sattaro ya satiru. Soalnya ifta'ala yaftailu. Sattaro ya satiru. Sitaron. Ini orang mungkin akan sering terkecoh. Sataro kok ya satiru, nggak belajar tasrif ini. Ya tinggal dibalik aja loh, sampean yang nggak belajar ilal. Orang banyak bacanya sedikit menyalahkan gitu ya begitu. Ya karena memang ada dua versi, ada yang berawal dari fa'ala yufa'ilu, ada yang berawal dari ifta'ala yafta'ilu dengan konsep takfif tadi. Ini jawazul idgham. Jadi istataro menjadi sattaro ya satiru sitaron. Kok bisa sitaron? Awalnya istitaron. Awalnya istitaron. Ya. Istitaron. Kemudian apa? Ya tadi nukilat harakat al-ula ila ma qablaha. Maka menjadi sitaron. Fahudifat hamzatul wasili adamil ihtiyaji ilaiha. Sudah menjadi sitaron. Nah, ini perlunya kita belajar ilal tidak hanya teori tapi juga praktik sehingga kita tahu perubahan kata itu dan tidak mudah terkecoh. Berikutnya wama bita ainib tudi kodik tosor fi alata kata bayanul ibar. Pada lafaz tata'alamu dan tatanazzalu dan tatabayanu pada fi'il mudhari yang di sana diawali oleh tak mutawa'ah. Ya, dari ta'alama, tanazala dan tabayana. Nanti fi'il mudhari'nya ini boleh kita takfif, boleh kita ikhtisar pada salah satu tak saja. Bihati ihdata aini wa ibqail ukhra, membuang salah satu taknya dan membiarkan yang lain. Bahwa kathirun jiddan ini banyak sekali prakteknya. Tanazzalul malaikatu itu awalnya tatanazzalu. Tatanazzalu. Oh itu umpama ada yang bilang, oh itu fi'il madhi tapi membuang wawu jamaahnya. Enggak tepat ya, karena masalahnya kan ini terjadi setiap malam. Terjadi di setiap malam Lailatul Qadar kan ya. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Masih terus berlangsung di setiap tahunnya. Nah, padahal kalau fi'il madhi itu kan ya dulu ala hadasin qad mado wang kodo, sudah terlewat dan sudah selesai. Jadi enggak tepat menggunakan format fi'il madhi, yang tepat menggunakan format fi'il mudhari. Ya, tatanazzalul malaikatu wa ruhu fiha dengan membuang salah satu taknya. Ini dalilnya. Ma bita ainib tudi qad yuktosor fihi ala taka tabayanul ibar. Tabayanul ibar itu awalnya tatabayanu al ibar. Jadi kasusnya fi'il mudhari diawali dengan tak mudhoro'ah ditambahkan dengan tak mutawa'ah dari fi'il madinya, tafa'ala ya tafa'alu. Nanti dibuang taknya, tapi itu khilaf. Apakah yang dibuang tak mudhoro'ah atau yang dibuang itu tak mutawa'ahnya. Seingat saya di syarah Tariful Izdinya Imam Sa'duddin itu yang prioritas itu yang dibuang justru adalah ya mudhoro'ahnya. Karena ya mudhoro'ahnya di sini emang sedari awal dia itu tidak ada yang istilahnya yang benar-benar ziyadah dalam format fi'il mudhari'nya itu adalah harf mudhoro'ahnya. Karena kalau tak mutawa'ah di fi'il madinya ada. Tak mutawa'ah di fi'il madinya ada, ta'allama umpama. Tapi ketika di format ke fi'il mudhari' ya kan harusnya dia tetap eksis dong. Yang dibuang ada harful mudhoro'ah.
Tapi versi lain mengatakan, loh kalau harful mudhari'ahnya dibuang, ya bukan fi'il mudhari' namanya. Maka yang dibuang tak muta'ah, yaitu khilafnya seingat saya di sana. Wa fuka haitsu mudghamun fi sakan likauni bi mutari raf iktaron. Pisahlah huruf yang diidghamkan manakala di sana itu dia terbaca sukun karena bertemu dengan dhamir rafa yang berharokat. Contohnya halal tu mahalal tahu. Awalnya kan lafadznya halal. Halal ketika ketemu dhamir rafa mutaharik, nanti lam idghamnya dipisah menjadi halal tu. Nah, sedangkan untuk jazm dan sibeh jazm ini maksudnya mabni sukun ala harfi sahih pada fi'il amr itu hukumnya takhir, jadi jawazul idgham dan jawazul faqi. Fi'il yang sudah diidghamkan ain dan lam fi'ilnya ketika bertemu dengan dhamir rafa akan menyebabkan akhir dari lamnya, ya lamnya ini akan terbaca sukun. Nah, ketika semacam ini hukumnya wajib untuk al-faqu, untuk memisah. Halal tu halalna, hindatu halalna. Nah, kalau yang masuk amil jazm nanti boleh, hukumnya boleh al-faqu lam yahlul wa ma yahlul alaihi ghadabi. Barang siapa yang mengenai padanya amarahku, halayahulu. Ada halayahulu, ada halayahilu. Halayahilu itu yang artinya halal, halayahulu itu yang artinya menempati. Kalau halayahulu itu dia nanti masdarnya hulul. Kalau halayahilu itu nanti masdarnya bisa halun, bisa halalun. Yang artinya halal atau terlepas. Nah, makanya ada kitab namanya halul ma'qud, melepas ikatan. Halayahilu. Kalau halayahulu itu artinya bertempat. Hulul, makanya dalam akidah itu ada yang namanya sekte yang memahami konsep hulul. Jadi Tuhan itu bersatu koordinat dengan makhluk atau menitis lah. Tuhan itu menitis. Itu salah satu sekte yang mengatakan semacam itu, nggak benar itu ya. Kemudian wa may yartadid minkum an dinihi, ya barang siapa yang berpaling dari agamanya, yartadid. Nah, yartadid ini di sini karena dia kasusnya jazm, tapi boleh dipisah ya. Dan itu logonya Ahlul Hijaz. Boleh juga idgham. Biasanya kalau lawannya Ahlul Hijaz itu Bani Tamim. Ya. Lam yahulla boleh. Ya, kalau diidghamkan ya mayartadda, tapi dalam kasus ini nggak boleh merubah Al-Qur'an ya. Kecuali memang dalam Al-Qur'annya dalam salah satu qiraah warid bacaan semacam itu. Wa may yushaqillaha wa rasulahu. Dalam suratul Hasyr. Ya lughah Tamim, ya kan lughahnya Bani Tamim. Yang kehendaki dengan si jazm adalah sukunul akhir pada fi'il amr, uhlul. Diidghamkan hulla boleh, dipisah juga boleh, uhlul. Wa faqu af'il fi ta'jubil tuzim wa tuzimat idghamu aidon fi halum. Ketika disebutkan ya fi'il amr itu boleh memiliki dua versi, uhlul dan hulla ya. Uhlul dan hulla, maka di sini ada sebuah pengecualian. Yang pertama adalah pada kasus fi'il ta'ajub yang berbentuk amr ya, ini enggak boleh dia diidghamkan. Jadi tetap ahbib, tetap asydid. Kemudian lafadz haluma ini wajib untuk diidghamkan. Wa ma bi jam'i unitu qad kamal nazan ala julil Muhammad istamal so minal kafiyatil khalasa kama qadul gidan bila qasasa fa ahmadullah musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa alil guril kiramil barara wa sahbihil muntakhibinal khiyara wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita khatamkan kitab Ibnu Aqil ya. Untuk teman-teman yang menghendaki sanadnya yang belum dapat, mesti ada yang belum dapat kan, karena ini kan ada beberapa peserta yang sebelumnya tidak ikut alfiyah, nanti silahkan wabri saja. Pak Rahmat belum setor nama Pak. Oh iya, siap. Saya buatkan sanadnya. Nanti kan saya beri file bentuk, saya beri bentuk doc dan PDF. Nanti kalau mau di formatnya mau dirubah-rubah sendiri biar bebas.
Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Ya, ini hatam bukan berarti kita sudah menguasai. Mempelajari kitab yang tebal itu bukan berarti kita sudah menguasai, belum. Jadi masih banyak PR kalau memang ingin mencapai skala menguasai. Mungkin itu. Ini kitabnya untuk dipelajari, untuk diajarkan, saya ijazahkan sebagaimana guru-guru saya mengijazahkan Ajas Tukum. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Hadakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.